saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di Bar Studio, melanjutkan season 1 episode 6 series Kingdom, di mana kita dibuat kaget dengan sebuah plot twist, di mana ternyata zombie-zombie yang ada di series ini bukannya takut kepada sinar matahari, melainkan suhu udara. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas aja series Kingdom season 2. Melanjutkan cerita di mana zombie-zombie yang begitu banyak terlihat dengan cepat menuju ke arah Li Chang dan yang lainnya. Hal itu membuat mereka dibuat pusing sekaligus kebingungan karena yang mereka tahu zombie-zombie itu akan tertidur di siang hari. Namun tak diduga dan tak disangka sama sekali, nyatanya mereka, para zombie-zombie itu malah berdatangan di pagi buta seperti yang mereka lihat sekarang. Namun ini bukan persoalan penting karena melihat begitu banyak zombie-zombie yang berdatangan, mereka pun harus bekerja sama untuk menghadapinya. Semua senjata, semua perangkap yang telah mereka persiapkan sebelumnya terus mereka gunakan dan keluarkan untuk melawan zombie-zombie itu. Namun jumlah zombie yang teramat banyak membuat mereka kewalahan. Bahkan benteng kayu yang mereka buat dengan begitu kokoh tidak mampu untuk menghadang zombie-zombie tersebut. Menyadari situasi yang sangat kritis bagi mereka, Li Chang dan yang lainnya pun memutuskan untuk segera mundur dan kembali ke benteng Sangju. Dan ternyata bukan hanya mereka, penduduk Sangju yang berusaha menyelamatkan diri juga telah menjadi korban keganasan para zombie itu. Tak mau mengambil resiko, Tuan Anyon segera mengajak Li Chang dan yang lainnya untuk melewati sisi lain benteng, karena di sana terdapat sebuah lorong yang dulu mereka buat saat berperang, di mana itu bisa mereka gunakan untuk keluar masuk Sangju. Mendengar hal itu, mereka pun segera bergegas. Namun lagi-lagi kesialan menghampiri mereka saat pintu lorong yang akan mereka gunakan ternyata malah terkunci. Ditambah lagi dengan zombie-zombie yang terus mendekat ke arah mereka dengan begitu cepat. Hal itu memaksa Yongsin dan sebagian prajurit lainnya berusaha sekuat tenaga untuk melawan dan menahan zombie-zombie itu, untuk memberi waktu kepada Muyong yang akhirnya bisa membuka pintu lorong tersebut. Setelah pintu itu terbuka, mereka pun bergegas masuk. Namun usia kayu yang terlalu tua dan sudah jarang digunakan membuatnya rapuh dan rusak dan sulit untuk ditutup kembali. Sehingga salah satu bawahan Tuan Anyon dengan berani mengorbankan dirinya untuk menahan pintu agar yang lainnya bisa selamat, dan akhirnya mereka pun berhasil masuk ke benteng Sangju untuk kembali berlindung. Namun sebelum itu, Yongsin membunuh prajurit pemberani itu agar paling tidak dia tidak berubah menjadi zombie. 어찌된 겁니까? Sementara itu, Sobi dan Hakim Bompal yang tengah berada di lembah beku juga harus berjuang mati-matian menghindari para zombie yang ada di depan mereka. Dan seperti yang telah dijelaskan di akhir season 1, di mana zombie-zombie itu ternyata tidak takut kepada matahari melainkan suhu udara. Dan di tengah musim dingin yang sedang berlangsung, maka kemungkinan yang paling buruk adalah para zombie itu yang takkan pernah tertidur dan akan terus menyerang selama 24 jam penuh. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa tanaman pembangkit hanya tumbuh di daerah yang dingin. Salah satunya adalah lembah beku. Kemudian, Sobi pun mengajak Bompal untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Mungyong Sajai yang merupakan sebuah benteng, di mana di sana juga terdapat camp komando militer, dan juga Cho Hakju yang di akhir season 1 sudah berada di wilayah itu untuk memantau jalannya isolasi daerah sekitar Sangju. Sementara itu di Hanyang terlihat Min Chirok yang merupakan ketua divisi komandan kerajaan yang terlihat menemui salah seorang menteri urusan militer untuk memberitahu bahwa telah ditemukan banyak mayat wanita hamil dan bayi-bayi perempuan yang tewas secara misterius. Min Chirok juga menambahkan bahwa mayat-mayat ini ditemukan di sekitar Nae Sonjai yang merupakan wilayah khusus di mana di dalamnya terdapat kediaman pribadi Paduka Ratu. Dan dengan ditemukannya mayat-mayat itu tentu saja menimbulkan kecurigaan bagi mereka. Sedangkan kini Paduka Ratu terlihat sedang bersama seorang dukun untuk melakukan sebuah ritual sekaligus menanyakan kapan dia akan mendapatkan bayi laki-laki, karena seperti yang kalian ketahui bahwa Paduka Ratu hanya berpura-pura hamil selama ini. Singkat cerita, Sobi dan Bompal akhirnya sampai di Mungyong Sajai, dan beruntung bagi mereka karena Bompal bermarga Hewoncho, ditambah Bompal juga memberitahukan bahwa Sobi adalah murid dari Tabibli. Hal itu membuat Cho Hakju akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk dan memberikan mereka tempat untuk berlindung. 동네 이승희 의원 밑에 있었던 은여 의원입니다. 제가 살아서 얘까지 올 수... 배원조 씨 피해 고마워하거라. 그 막중한 자리에 있으면서 고작한 것이.
Kembali lagi ke Sangju. Setelah memeriksa persediaan makanan, salah satu pengikut Tuan Anyon membicarakan wabah ini yang ternyata pernah terjadi 3 tahun yang lalu. Dan tanpa sengaja, Muyong yang mendengar pembicaraan itu langsung melaporkannya kepada Li Chang dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan Sangju karena dia khawatir Tuan Anyon bekerja sama dengan Cho Hakju. Namun siapa sangka, perkataan Muyong malah membuat Li Chang berbalik curiga kepadanya dan meyakini jika Muyong lah yang justru bersekutu dengan Cho Hakju dan Muyong juga yang selama ini memberitahu keberadaan Li Chang. Mendengar hal itu, Muyong tentu kecewa karena bagaimana tidak, setelah apa yang ia korbankan untuk putra mahkota, kini dia malah dicurigai sebagai pengkhianat. Hingga tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar. Li Chang dan Muyong langsung bergegas mendekat, yang ternyata diketahui gudang makanan mereka yang hangus terbakar. Melihat hal itu, salah satu prajurit sangat marah dan hampir membunuh penjaga gudang di sana. Namun bersamaan dengan hal itu, seseorang muncul dan mengatakan serta mengaku bahwa dia adalah pelakunya. Karena anaknya sangat kelaparan, diam-diam dia mengambil sekantong beras untuk anaknya dan tanpa disengaja dia malah menjatuhkan obor yang akhirnya membakar gudang makanan tersebut. Setelah mendengar penjelasan pria itu dan demi peri kemanusiaan, akhirnya pria itu pun dilepaskan. Dan setelah kejadian itu, Li Chang mengadakan sebuah rapat tertutup dan menyampaikan rencananya bahwa dia akan pergi ke Mungyong Sajai untuk mengambil persediaan makanan dan juga membunuh Cho Hakju agar bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk rakyatnya. Li Chang juga meminta Tuan Anyon untuk mengumpulkan orang-orang terbaik untuk ikut dalam misi ini, dan tak lama setelah itu mereka pun bergegas berangkat untuk menuju Mungyong Sajai. 가져선 안 될 것을 다. Sementara itu, Sobi yang sedang berada di tenda tiba-tiba mendengar sesuatu yang mencurigakan. Rasa penasarannya membawa Sobi untuk diam-diam pergi memeriksanya. Hingga saat kotak itu dibuka, terlihat sebuah rantai yang berlumur darah. Kembali lagi ke Li Chang dan kawan-kawan. Setelah berhasil memasuki benteng Mungyong Sajai, mereka segera menikam satu persatu prajurit di sana. Namun Yongsin merasa heran karena jumlah prajurit yang tidak terlalu banyak. Sementara Li Chang seorang diri terlihat masuk ke tempat yang dia kira Cho Hakju ada di dalamnya. Hingga tiba-tiba pintu dikunci dari luar dan sosok menyeramkan pun muncul, yang ternyata itu adalah sang paduka raja yang telah menjadi zombie yang langsung menyerang Li Chang tanpa ampun. Hal itu lantas membuat Li Chang dibuat dilema dan begitu sedih karena jika dia masih ingin terus hidup, tentu dengan terpaksa dia harus melawan ayahnya. Kembali lagi ke Sobi yang mendengar gong telah dibunyikan, dan begitu dia melihat keadaan di luar, ternyata Muyong dan yang lainnya telah ditahan oleh prajurit Cho Hakju. Di sana Cho Hakju sempat meminta Tuan An untuk mengakui kesalahannya agar bebas dari hukuman, karena bagaimanapun Tuan An adalah seorang pahlawan. Namun demi membela keadilan dan mengungkap kebenaran, Tuan An dengan lantang menyerukan kepada para prajurit bahwa sebenarnya paduka raja telah meninggal dan kemudian dihidupkan kembali menjadi monster oleh Cho Hakju. Hanya demi memenuhi keserakahannya, Tuan An juga terus memaksa untuk terus masuk dan membuka pintu tempat Li Chang terjebak untuk membuktikan perkataannya. Namun Cho Hakju tak tinggal diam dan memerintahkan para prajurit untuk segera melumpuhkan Tuan An, di mana para prajurit terlihat terus menembakinya dengan senapan. Kemudian terlihat dengan tertatih-tatih Tuan An terus berusaha keras agar tetap berjalan untuk bisa membuka pintu itu, hingga setelah berhasil melakukannya, terlihat paduka raja yang kepalanya telah dipenggal oleh Li Chang. Di sini terlihat keteguhan hati Li Chang yang dengan tegar memenggal kepala salah satu orang yang sangat disayanginya. Dan di masa sekaratnya, Tuan An menyampaikan kata-kata terakhirnya bahwa Li Chang adalah raja dari segala raja yang sah di negeri ini. Dan lagi-lagi, kesempatan itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Cho Hakju, di mana dengan terpenggalnya kepala paduka raja, dia berhasil membuat para prajurit mempercayai perkataannya bahwa Li Chang benar-benar seorang pengkhianat kerajaan. Di saat itu juga, Cho Hakju nge-cosplay menjadi Lee Min Ho dan berpura-pura bersedih sambil meminta para prajurit untuk segera menahan Li Chang dan orang-orang yang turut mendukungnya. Di sisi lain, Min Chirok yang masih penasaran dengan kediaman pribadi ratu mencoba meminta izin pada menteri urusan militer agar bisa melakukan penyelidikan, hingga dia akhirnya bergegas ke sana dan mulai memeriksa kediaman paduka ratu. Semua nampak bersih, sunyi, sepi, seperti tak terjadi apapun. Namun perhatian Min Chirok teralih ke sebuah ruangan yang terlihat mencurigakan. Dia pun pergi ke sana untuk memeriksa ruangan itu dan berhasil menemukan bercak darah. Bersamaan dengan itu, salah satu prajuritnya juga menemukan bekas sesuatu yang terkubur. Hal itu membuat
membuat Min Chirok juga teringat beberapa kuli panggul yang sebelumnya berpapasan dengannya, sehingga dia langsung bergegas untuk mengejar mereka. Dan benar saja, para kuli itu yang melihat rombongan Min Chirok sedang mengejar mereka terlihat sangat ketakutan, hingga membuat barang yang mereka bawa terjatuh yang ternyata benar berisi mayat-mayat wanita dan bayi perempuan tak berdosa yang tewas dengan cara mengenaskan. Dan setelah itu, Min Chirok langsung melaporkan temuannya itu kepada Menteri Urusan Militer. Perhatian mereka kemudian teralih saat mendengar trompet yang menandakan bahwa Paduka Raja telah wafat. Menteri Urusan Militer pun segera menemui petinggi kerajaan lainnya untuk memastikan kabar tersebut. Dan sesampainya di sana, dia diberi surat yang dibuat oleh Cho Hak-ju yang tentunya berisi tipu daya untuk menjatuhkan nama Li Chang. Dan dengan kematian Paduka Raja, maka diberlakukanlah masa berkabung selama beberapa hari. Kembali ke Mungyong Sajai, terlihat Sobi yang datang untuk mengobati Li Chang atas permintaan Hakim Bompal. Dalam kesempatan itu, Li Chang memberitahu Sobi bahwa di detik-detik kematian Tuan Anyon, dia berpesan agar dihidupkan kembali menggunakan tanaman pembangkit, agar kebenaran bisa terungkap. Apa maksudnya? Nanti gua bahas. Setelah mendapatkan perintah dari Li Chang, Sobi langsung bergegas pergi melaksanakan tugas tersebut. Sementara itu, setelah selesai berkemas, Cho Hak-ju meminta para prajuritnya untuk mengeluarkan para tahanan, agar bisa dibawa ke Hanyang untuk diadili. Melihat ada kesempatan, Yongxin dan beberapa pengikut Tuan An mencoba untuk melakukan perlawanan, dan bahkan saat itu Yongxin hampir saja berhasil menembak kepala Cho Hak-ju. Namun sialnya, ada salah satu prajurit yang melindunginya, dan seolah harapan telah pupus. Ditambah lagi para prajurit Cho Hak-ju yang berhasil menghentikan perlawanan mereka. Namun tiba-tiba mayat Tuan Anyon kembali hidup menjadi zombie yang begitu buas. Ditambah lagi ternyata darah segar yang terdapat pada Cho Hak-ju membuat zombie Tuan Anyon langsung mengarah kepadanya. Dia melaju tanpa henti, bahkan hujan peluru dan serangan para prajurit tak bisa menghentikannya. Hingga akhirnya zombie Tuan An berhasil menggigit salah satu pipi Cho Hak-ju, si manusia jahiliyah itu. 머리를 겨눠야 한다. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kilas balik 3 tahun yang lalu, di mana kita diberitahu bahwa dahulu saat terjadi perang melawan Jepang, ternyata saat itu Cho Hak-ju membujuk Tuan Anyon untuk menghidupkan para prajurit yang telah gugur dengan menggunakan tanaman pembangkit. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa Tuan An dan pasukannya bisa mengetahui cara menghabisi para zombie yang di season pertama masih menjadi misteri. Oke, lanjut. Tuan Anyon langsung menolak usulan dari Cho Hak-ju itu, namun Cho Hak-ju yang keras kepala tetap melakukannya. Tak hanya itu, dia juga memaksa Tuan Anyon dan pasukannya untuk membunuh warga desa tempat Yongxin berasal untuk dihidupkan kembali agar bisa digunakan untuk menghadapi tentara Jepang. Dan benar saja, kerajaan Joseon akhirnya berhasil mengalahkan Jepang kali ini dan mempertahankan wilayah Sangju. Namun hal itu meninggalkan rasa bersalah dan penyesalan yang sangat besar bagi Tuan An, hingga akhirnya dia bersumpah akan membalas tuntas pengorbanan dari para prajurit dan warga desa yang mati mengenaskan karena keserakahan Cho Hak-ju. Dan di masa sekarang, sumpah Tuan An akhirnya terpenuhi, walaupun dia harus membayarnya saat sudah mati, di mana zombie Tuan An berhasil menggigit Cho Hak-ju. Li Chang yang melihat situasi itu segera mengambil pedang dan langsung menebas kepala Tuan An, dan akhirnya dia bisa membuktikan kebenaran bahwa memang benar Cho Hak-ju telah menghidupkan kembali Paduka Raja yang telah meninggal demi kekuasaan. Sobi juga memperkuat pernyataan Li Chang itu dengan buku jurnal tabib Li dan tanaman pembangkit yang dibawanya. Di sana Li Chang juga menegaskan bahwa bukan tahta yang dia inginkan, sebaliknya dia hanya ingin menyingkirkan klan Hewoncho yang sudah begitu lama menggerogoti kerajaan dan menyengsarakan rakyat jelata. Dalam orasinya itu, Li Chang juga mengajak kepala komando militer dan seluruh prajurit yang ada di sana untuk mulai membuka mata dan telinga agar bisa mendengar suara rakyat. Dan berkat pidato singkatnya itu, kepala komando dan seluruh prajurit yang ada di sana tergugah hatinya untuk mendukung Li Chang untuk menjatuhkan klan Hewoncho dari kekuasaan mereka. 하지만 내가 바라는 건 왕위가 아니다. 알겠다. 해원조씨 무리들의 탐욕이 내가 역모를 꿈꿨다 한다. 이제 눈을 뜨고 귀를 열어라. Setelahnya, Li Chang pun mulai menyusun rencana untuk memasok makanan ke Benteng Sangju karena banyak warga yang sedang kelaparan di sana. Tak butuh waktu lama, beberapa pengikut setia Tuan An berhasil melaksanakan tugas itu, dan kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh warga yang ada di Sangju. Di sisi lain, ternyata Cho Hak-ju belum mati. Semua itu berkat Hakim Bompal yang memohon kepada Sobi agar menyelamatkan Hak-ju, karena bagaimanapun Cho Hak-ju adalah pamannya. Dan di sini, Sobi menjelaskan jika tidak semua yang tergigit akan berubah menjadi zombie. Ditambah lagi, kondisi Cho Hak-ju
yang saat ini mirip dengan kondisi Dan murid tabib Lee yang digigit oleh Paduka Raja, di mana saat itu Dan telah berubah menjadi zombie. Baru saat daging Dan dikonsumsi oleh orang lain, disitulah virus zombie ini mulai bermutasi dan menulari mereka yang tergigit. Sobi juga mempunyai alasan tersendiri untuk menyelamatkan Cho Hak-ju, karena jika dia berhasil melakukannya, pelan-pelan dia bisa mencari tahu penyebab utama dan cara menyembuhkan mereka yang tergigit. Lalu saat Sobi akan pergi mencari tanaman herbal, tiba-tiba Bompal menawarkan sesuatu yang mungkin bisa mengobati Cho Hak-ju. Namun siapa sangka Sobi malah mengenali obat herbal itu sebagai obat bagi wanita yang baru melahirkan atau mengalami keguguran. 직접 드시는 건 아니겠지요? 마마께서 드시는 게 Tak lama setelah itu, Lee Chang kemudian terlihat datang untuk melihat Hak-ju. Namun dia malah dibuat sangat marah karena mengetahui bahwa kamar itu telah kosong. Salah satu prajurit di sana mengatakan bahwa Muyong lah yang membawa pergi Cho Hak-ju. Dan benar, Muyong adalah pengkhianat yang selama ini menjadi mata-mata bagi Cho Hak-ju. Dan ternyata alasan dia melakukan semua itu adalah karena sebelum dia pergi ke Dongnai bersama dengan Lee Chang, istrinya yang tengah hamil besar ditahan oleh Cho Bom-il atas perintah Cho Hak-ju. Dan demi keselamatan istrinya, Muyong harus menjadi mata-mata di bawah perintah Cho Hak-ju. Tak mau keadaan menjadi lebih kacau, Lee Chang dan yang lainnya pun segera menyusul mereka. Bersamaan dengan itu, terlihat para petinggi istana yang sedang menanti-nanti persalinan Paduka Ratu. Menteri Urusan Militer kemudian menyampaikan kecurigaannya, karena bagaimana tidak, jelas-jelas Paduka Raja sedang sakit parah karena wabah. Lantas mengapa Cho Hak-ju malah membawanya ke Mungyong Sajai? Di saat yang sama, Min Chirok dan para bawahannya terlihat sedang menyiksa sambil menginterogasi salah satu dayang kediaman ratu terkait temuan jenazah wanita dan bayi perempuan. Namun mereka tak menemukan jawaban pasti, sehingga dia nekat menerobos kediaman ratu, dan kali ini kesialan harus menimpanya karena ratu dan para dayang setianya sudah menyembunyikan semua jejak dan barang bukti, sehingga Min Chirok malah ditangkap karena sudah dengan lancang menerobos kediaman ratu. 마마께서 해산 중 이게 다 무슨 일이냐? 사실청이 차려 Kembali ke Muyong, Sobi dan Bompal yang dalam perjalanan. Sobi meminta Muyong untuk berhenti sejenak. Kemudian di sebuah pondok kecil, setelah membaringkan Cho Hak-ju, Sobi pun keluar untuk menyiapkan bahan-bahan untuk pengobatan. Namun saat ia kembali ke ruangan itu, Sobi tak melihat keberadaan Bompal, sehingga dia harus mengobati Cho Hak-ju seorang diri. Setelah selesai dengan hal itu, Sobi pun pergi menemui Muyong untuk menanyakan kedatangan putra mahkota, yang ternyata akhirnya diketahui Muyong telah membohongi Sobi atas perjalanan mereka kali ini. Mengetahui hal itu, Sobi langsung meminta Muyong untuk segera sadar karena putra mahkota sangat percaya dan membutuhkan sosok Muyong. Namun mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur. Demi istrinya, Muyong rela melakukan segalanya. Sobi lalu memberitahu bahwa dia menemukan kejanggalan besar, bahwa Hakim Bompal pernah menceritakan jika dia sempat diminta Paduka Ratu untuk mencari tanaman herbal yang bisa membersihkan darah untuk wanita yang baru keguguran atau melahirkan, dan obat itu dilarang keras untuk dikonsumsi oleh wanita hamil. Namun anehnya, Paduka Ratu yang sedang hamil malah mengonsumsinya, dan hal itu membuat Sobi menjadi sangat curiga. Muyong pun merasakan sebuah firasat jika semua ini berhubungan dengan istrinya yang sedang hamil dan kini berada di kediaman ratu. Muyong langsung menemui Cho Hak-ju untuk menanyakan perihal obat itu. Namun sial, sebelum pertanyaan itu terjawab, puluhan anak panah melesat yang salah satunya menembus tubuhnya, yang ternyata itu adalah anak buah Cho Hak-ju yang datang untuk menyelamatkannya. Muyong pun berjuang mati-matian menghadapi mereka, namun anak panah yang terus menghujaninya membuat dia tidak bisa berbuat banyak. Bersamaan dengan hal itu pula, Cho Bompal akhirnya muncul dan mengajak Sobi untuk pergi, dan ternyata Bompal adalah orang yang memanggil prajurit-prajurit itu atas permintaan dari Cho Hak-ju. Di tempat lain terlihat istri Muyong yang sudah mulai menjalani persalinan. Mirisnya, di waktu yang sama, Muyong malah terlihat dipenuhi luka dan tertatih-tatih pergi menjauhi gubuk itu. Hingga akhirnya, Lee Chang menemukan Muyong yang sudah sekarat. Lee Chang terlihat sangat sedih karena meski Muyong sudah mengkhianatinya, tapi Muyong juga merupakan salah satu orang yang paling dekat dengannya selama ini. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Muyong tak lupa untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia juga meminta Lee Chang untuk menemukan Sobi karena hanya dia yang mengetahui sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Paduka Ratu. Sementara itu, kini terlihat istri Muyong yang telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Paduka Ratu yang melihatnya tersenyum manis karena tujuannya bisa tercapai untuk mendapatkan anak laki-laki. 무슨 박도가 없겠느냐?
Sementara itu, kematian Muyong tentu membuat Li Chang sangat sedih. Namun dia tidak bisa berlarut-larut karena dia harus segera melanjutkan perjalanannya untuk mengejar Cho Hak-ju. Sementara itu, terlihat Cho Hak-ju dan yang lainnya akhirnya tiba di Hanyang. Melihat keadaan Cho Hak-ju yang semakin memburuk, Sobi pun terus memikirkan cara untuk bisa menyembuhkannya dan mengatasi wabah ini. Hingga dia menyadari bahwa zombie-zombie itu sangat takut terhadap air. Oleh karena itu, Sobi pun langsung mencoba untuk merendam Cho Hak-ju ke dalam air. Dan benar saja, setelah sedikit memberontak, terlihat cacing-cacing parasit yang mulai keluar dari bekas lukanya. Di sisi lain, terlihat para penasihat kerajaan yang mendapatkan kabar bahwa Paduka Ratu telah melahirkan dan mereka pun menyambutnya dengan sangat senang. Bersamaan dengan hal itu, Li Chang dan anggotanya juga sudah sampai di Hanyang dan langsung menyusup ke daerah kediaman Ratu. Dan saat itu, mereka melihat para prajurit yang sedang menguburkan jasad wanita dan bayi tak berdosa. Dan di sana juga, Li Chang, Yongsin dan yang lainnya berhasil menyelamatkan istri Muyong sebelum berhasil dibunuh. Esoknya, para penasihat kerajaan kembali melakukan rapat, dan di saat itulah Menteri Urusan Militer menyampaikan kecurigaannya atas temuan mayat-mayat wanita dan bayi yang mati secara misterius di kediaman Ratu. Ditambah, hal ini terjadi bersamaan dengan Paduka Ratu yang menjalani persalinan. Informasi itu sempat menimbulkan perdebatan di antara mereka, hingga perdebatan itu akhirnya terhenti saat Cho Hak-ju yang sudah pulih datang dan langsung memberikan perintah agar Li Chang dan para personel komando militer yang dianggap sudah mengkhianatinya untuk segera ditangkap, termasuk juga sanak saudara mereka. Dengan cepat, para prajurit istana segera menahan anggota keluarga dari para prajurit komando militer untuk segera dieksekusi. Dan dalam suasana penangkapan itu, Sobi menyadari bahwa Yongsin telah berhasil membaur dengan warga sekitar. Sobi pun segera menemuinya, dan setelah itu Yongsin membawa Sobi ke sebuah bangunan kosong yang ternyata di sana ada istri Muyong yang sedang sekarat setelah melahirkan, dan mirisnya lagi, putranya malah diambil oleh Paduka Ratu. Kemudian, setelah mengobati istri Muyong, Sobi segera menemui Li Chang untuk menunjukkan sebuah parasit kecil sambil memberitahu bahwa parasit itulah yang telah membuat orang-orang berubah menjadi monster. Melihat itu, Li Chang harus mengakui ironi yang terjadi di hadapannya, di mana sebuah kerajaan besar yang tiba-tiba dibuat begitu kacau oleh makhluk sekecil itu. Setelah itu, Li Chang meminta Sobi untuk mendekati Ratu untuk mencari tahu tentang mayat wanita dan bayi yang sempat mereka temukan. Singkat cerita, dengan bantuan Cho Bompal, mereka bertemu dengan Hak-ju untuk meminta pamannya itu mengangkat Sobi menjadi tabib pribadi bagi Ratu. Dan siapa sangka, Cho Hak-ju ternyata menyetujui hal tersebut karena Cho Hak-ju berpikir jika kemampuan Sobi bisa dia manfaatkan. Setelah pertemuan itu, Cho Hak-ju langsung membawa Sobi menemui Paduka Ratu. Di sana, Cho Hak-ju langsung meminta agar Sobi memeriksa denyut nadi Paduka Ratu. Dan ternyata benar, denyut nadi dari Paduka Ratu tidak seperti wanita yang baru melahirkan, yang artinya anak yang sedang digendong oleh Paduka Ratu saat ini bukan cucu dari Cho Hak-ju. Walaupun memang Ratu sempat hamil, namun dia malah mengalami keguguran hingga dia akhirnya bersekongkol dengan Cho Bom-il untuk menyusun rencana dan juga menyembunyikan fakta itu dari Cho Hak-ju. Dan jelas, Cho Hak-ju tak bisa terima dengan hal itu. Walaupun dia berambisi untuk menguasai kerajaan, namun tidak dengan bayi kecil dengan asal-usul yang tidak jelas. Dengan tegas, dia meminta Ratu untuk segera membunuh bayi itu dan setiap orang yang mengetahui hal tersebut, termasuk Sobi yang kala itu ada di sana. Namun siapa sangka, dan tak bisa diduga sama sekali, saat Hak-ju hendak meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba tubuhnya mulai melemah dan merasakan kesakitan karena ternyata Paduka Ratu telah mengantisipasi reaksi ayahnya saat mengetahui kebohongannya. Dia dengan tega meracuni ayahnya sendiri hingga akhirnya Cho Hak-ju tewas. Gila. Iya sih, Cho Hak-ju emang licik, gila kekuasaan. Kejam pula, ternyata Ratu lebih biadab dari yang kita duga. Dan ternyata benar, jika buah yang jatuh tidak jauh dari tukang rujaknya. Kembali lagi ke cerita, Ratu melakukan manipulasi dan menyebar berita seolah kematian Cho Hak-ju disebabkan oleh wabah yang kini kian menggila. Dan hal itu tentu membuat banyak warga semakin takut dan berpikir mereka juga akan segera mengalami nasib yang sama. Sementara itu, terlihat Yongsin yang memberitahu Li Chang bahwa semua keluarga prajurit komando militer telah ditangkap dan akan dieksekusi besok pagi. Kembali lagi ke Paduka Ratu, setelah kematian ayahnya, dia pun memanggil Bompal dan mengangkatnya sebagai kepala divisi komandan kerajaan untuk menggantikan Min Chirok yang sebelumnya telah ditahan. Sedangkan Sobi kini berada di sebuah tahanan kumuh yang dipenuhi dengan zombie di setiap selnya. Ternyata Paduka Ratu menahannya dan memintanya untuk mencari tahu tentang wabah ini agar dia bisa memanfaatkannya dan menikmati kekuasaan seperti ayahnya dulu. 네 스승보다 환자에 대해 더 많이 알아내고 더 많이 알아내야 할 것이다.
Singkat cerita, hari eksekusi akhirnya tiba, di mana keluarga prajurit komando militer dan juga Min Chirok yang sebelumnya didakwa karena menerobos kediaman ratu, terlihat diarak menuju ke tempat eksekusi. Dan tanpa diduga, kepala komando militer sudah menyelinap di antara kerumunan warga dan kemudian menemui para menteri dan seolah-olah membocorkan keberadaan Li Chang dan para pengikutnya saat ini. Yang kemudian para menteri itu mengirim sebagian besar pasukan yang berjaga di istana untuk menyergap Li Chang. Namun sesampainya di sana, mereka tak menemukan seorang pun karena ternyata semua ini sudah diatur oleh Li Chang agar bisa memancing pasukan istana keluar dari Hanyang, sehingga dia dan para anggotanya bisa dengan leluasa memasuki Hanyang tanpa perlawanan. Li Chang dan pasukannya pun mulai memasuki kota dan langsung menutup setiap gerbang agar para prajurit istana tak lagi bisa kembali masuk. Li Chang dan anggotanya dengan gagah berani berjalan menuju istana untuk menegakkan kebenaran. Namun pertama-tama mereka menuju ke tempat eksekusi, di mana saat itu Chow Bompal sedang menjadi pemimpin persidangan tersebut. Namun ternyata di hati Bompal, dia ingin menegakkan keadilan, sehingga dia memilih untuk tidak melanjutkan persidangan. Hingga saat Li Chang datang, dia memilih untuk ikut bersama Li Chang dan melawan kekuasaan klannya sendiri. Mereka kemudian bergegas ke istana setelah membebaskan keluarganya. Min Chirok juga memutuskan untuk ikut dengan rombongan Li Chang untuk menjatuhkan kekuasaan Paduka Ratu dan membalas kekejaman yang selama ini mereka lakukan. Bersamaan dengan itu, Menteri Urusan Militer mulai melucuti semua senjata orang-orang yang berniat menghalangi Li Chang dan melepaskan para tahanan yang salah duanya adalah kepala komando militer dan ketua pelajar. Dengan hal itu, mereka yakin jika kekuasaan klan Hewoncho yang tamak dan rakus telah hancur. Setelah itu, Menteri Urusan Militer pergi menemui Li Chang untuk menunjukkan kesetiaannya kepada putra mahkota, sang pewaris tahta yang sebenarnya. Bahkan para penasehat kerajaan juga memohon ampun atas kehilafan mereka selama ini. Dan begitu Li Chang masuk ke istana, di sana ternyata sudah ada Paduka Ratu yang telah mengetahui kedatangan Li Chang dan telah bersiap menyambut kedatangannya. Dengan tegas, Li Chang langsung meminta Paduka Ratu untuk segera turun dari tahta. Namun Paduka Ratu tetap saja terus menutupi kebohongan yang telah dia lakukan selama ini. Dan saat itu juga Menteri Urusan Militer dan penasehat lainnya mulai berani menanyakan keraguan yang mereka rasakan selama ini, termasuk tentang bayi yang Ratu gendong saat ini dan wanita-wanita yang tewas secara misterius. Li Chang juga mengacungkan pedangnya untuk memperingatkan secara tegas agar wanita biadab itu bisa segera turun dari singgasananya tersebut. 동생까지 죽이겠다고요. 당신을 그 자리에서 끌어내려는 것은 당신이 해원조시여서 감히 너희들이 내 아이의 빛을 중궁전의 상궁들과 나인들을 추포해 당신이 해원조시여서도 아니고 내가 그 자리를 탐해서도 아니고 백성은 먹을 것을 하늘로 삼고 왕은 그 인부들과 계집 아이들을 왜 죽이신 것이? 정말 선대왕의 피를 이은 것이 것이오. 백성은 먹을 것을 하늘로 삼고 왕은 난 이 용상에서 군관들에게 개처럼 Tak mau mengotori tangan putra mahkota, beberapa penasehat kerajaan pun meminta izin kepada Li Chang untuk membuat surat resmi atas turunnya Paduka Ratu dari tahtanya, yang kemudian langsung disetujui oleh Li Chang. Mendengar berbagai desakan itu, Ratu sama sekali tak bergeming dan nampak tetap tenang, karena ternyata sebelumnya dia sudah meminta seorang kepala dayang yang begitu setia kepadanya untuk pergi ke ruang tahanan untuk melepaskan zombie-zombie yang ada di sana. Sobi yang juga ada di tempat itu tentu dibuat panik dan terus berusaha agar bisa melepaskan tali yang mengikatnya. Dan ternyata benar, setelah ia berhasil keluar, Sobi melihat zombie-zombie sudah berkeliaran dan membuat kekacauan di mana-mana. Li Chang yang mendengar teriakan dari orang-orang tak habis pikir dan menanyakan apa sebenarnya maksud dari wanita berhati iblis itu. Dan dengan enteng, Paduka Ratu menjawab bahwa jika dia tidak bisa menguasai kerajaan ini, maka dia juga akan memastikan bahwa tidak akan ada orang yang bisa merebut tahtanya di kerajaan ini. Hingga saat Sobi tiba di sana dengan dipenuhi rasa cemas dan memberitahukan bahwa wabah telah memasuki istana dan menyerang orang-orang yang ada di komplek istana. Mendengar hal itu, Li Chang langsung meminta para prajuritnya untuk segera menutup semua pintu gerbang untuk mengisolasi istana agar zombie-zombie itu tidak ada yang lolos ke pemukiman warga. Li Chang juga meminta semuanya untuk bersiap menghadapi zombie-zombie itu. 내가 상상관이건 양관이건
Keadaan sesaat hening saat mereka mengira sudah berhasil membantai zombie-zombie itu. Namun ternyata tidak, ada lebih banyak dari para zombie-zombie itu yang terus mendekat dan berusaha menyerang mereka. Bahkan menteri urusan militer sampai harus mengorbankan nyawanya untuk menahan para zombie agar Li Chang dan yang lainnya bisa melarikan diri. Lalu, saat malam mulai tiba, Sobi dan para prajurit yang berada di istana utama dibuat ketakutan melihat banyaknya zombie yang terus berdatangan. Sobi pun langsung membuat obor untuk melawan para zombie itu. Dan yang lebih menjengkelkan adalah Paduka Ratu yang sama sekali tak bergeming atas apa yang telah terjadi. Bahkan di saat dia sudah dimangsa oleh kerumunan zombie itu. Kemudian terdengar tangisan bayi yang sebelumnya digendong oleh Ratu. Menyadari bayi itu masih hidup, Sobi pun langsung membawanya. Kemudian segera membakar sebuah jubah agar bisa dia gunakan untuk bisa menerobos kerumunan zombie dan keluar dari sana bersama dengan bayi itu. Dan kemudian, Sobi bersembunyi di sebuah bangunan yang menyimpan pusaka dan lukisan-lukisan dari para raja Joseon. Sementara itu, melihat kondisi yang harus mereka hadapi, Min Chirok berpikir mereka tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia menyarankan kepada Li Chang untuk bisa menyelamatkan diri melalui halaman belakang istana. Dan siapa sangka, perkataan itu membuat Li Chang teringat bahwa di halaman belakang ada sebuah danau. Ditambah dengan informasi yang pernah Sobi berikan soal para monster yang takut dengan air. Dan dengan bekal informasi itu, Li Chang berniat untuk menenggelamkan para zombie di danau tersebut. Mereka pun mulai berlari melalui atap bangunan, sambil terus menyayat tangan mereka agar para zombie terus mengejar mereka karena mengendus bau darah. Namun dalam perjalanannya, banyak prajurit yang gugur karena terpeleset dari atap. Ditambah lagi, zombie-zombie itu juga bisa naik ke atap dengan menggunakan satu sama lain sebagai pijakan. Dan setelah bersusah payah, akhirnya mereka bisa sampai di danau yang dimaksud. 막을 것이다. 상주도. Namun mereka harus kembali bekerja keras karena musim dinginnya sedang berlangsung, mengakibatkan lapisan es menutupi danau tersebut. Li Chang pun segera membagi pasukan. Sebagian bertugas memecahkan es, sementara sebagian yang lain ikut bersamanya untuk membantai para zombie itu. Keadaan semakin tak menguntungkan bagi mereka saat es yang begitu sulit untuk dihancurkan, sedangkan para zombie terus menggila. Dan dalam pertempuran itu, Li Chang juga terkena gigitan zombie. Namun dia tak membuang waktu. Sebelum dia berubah menjadi zombie, Li Chang terus berusaha menghancurkan es yang ada di sana. Bahkan dia juga menggunakan kepalan tangannya karena senapan yang dipegangnya sudah kehabisan peluru. Rasa putus asa sempat dirasakannya, tapi melihat prajuritnya yang terus berjuang tanpa rasa takut. Bahkan saat itu terlihat Yongsin, Bompal, dan juga Min Chirok juga ikut terkena gigitan zombie. Dan hal itulah yang membuat semangat Li Chang kembali berkobar. Li Chang pun terus berusaha untuk menghancurkan es. Hingga saat itu, satu zombie berbadan tinggi besar berlari dengan cepat ke arahnya. Sontak Li Chang bersiap dan langsung melakukan smackdown pada zombie itu yang akhirnya berhasil menghancurkan es yang sebelumnya begitu sulit untuk dihancurkan. Dan seketika, para zombie dan semua prajurit termasuk Li Chang berjatuhan ke dalam air. Li Chang dan yang lainnya sempat tak sadarkan diri karena mendapatkan luka gigitan dari para zombie. Namun seperti yang dialami oleh Cho Hak-Juk, karena tubuh mereka terendam air, hal itu membuat cacing-cacing parasit terlihat mulai keluar dari bekas luka gigitan. Hingga akhirnya mereka kembali tersadar dan langsung berenang ke permukaan sehingga berhasil selamat dari insiden yang begitu mengerikan itu. Dan di pagi hari, setelah zombie-zombie semuanya telah musnah, Li Chang dan yang lainnya mulai membuka pintu gerbang. Dan bersama dengan mereka yang selamat, dia bergegas membereskan kekacauan ini. Li Chang pun menceritakan apa yang harus mereka hadapi kepada ketua pelajar. Hingga tiba-tiba Min Chirok datang dan memberitahu bahwa setelah menelusuri seluruh istana, jasad putra mahkota kecil tak ditemukan. Mendengar hal itu, ketua pelajar langsung meminta Li Chang untuk segera menghabisi bayi itu setelah ditemukan agar tidak lagi menimbulkan kekacauan. Sementara itu,
Terlihat Yongsin yang sedang memeriksa keadaan sekitar dan menemukan barang milik Sobi yang terjatuh. Sedangkan Li Chang kini berada di sebuah ruangan tempat lukisan-lukisan para leluhurnya disimpan di sana. Dia mencoba untuk merenungkan semua kekacauan yang telah berhasil dia lewati. Hingga tiba-tiba Sobi muncul bersama bayi kecil itu dalam pelukannya. Menyadari bayi itu telah tergigit, Li Chang berniat untuk membunuhnya. 정말입니다. 이 아이는 열린 것은 맞지만 이 아이는 괴물이야. 그리 말씀하셨어요. Namun Sobi terus berusaha meyakinkan bahwa bayi itu sudah terbebas dari wabah. Namun Li Chang malah... Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Kini keadaan telah berubah dan berangsur menjadi lebih baik. Dan hal yang paling mengejutkan adalah terlihatnya seorang bocah kecil yang ternyata adalah putra Muyong yang kini menaiki tahta sebagai Raja Joseon. Sementara istri Muyong hanya bisa melihat anaknya itu dari kejauhan. Sementara itu, dalam sebuah perjalanan, Bompal dikejutkan saat tak sengaja bertemu dengan Yongsin setelah sekian lama berpisah. Dan setelah perjuangan yang telah mereka lewati bersama, mereka terlihat menjadi sangat dekat. Lalu sambil minum dan berbincang, Bompal membawa kabar baik bahwa dia kini telah diangkat menjadi wakil Perdana Menteri kerajaan. Mereka kemudian teringat 7 tahun yang lalu, di mana saat itu Li Chang membiarkan putra Muyong untuk tetap hidup. Dia juga meminta agar semua orang menutup rapat asal-usul bayi itu dan juga wabah yang telah terjadi. Li Chang yang merasa tangannya sudah berlumur dengan dosa karena dia sempat memenggal kepala ayahnya dengan lapang merelakan tahtanya dan menyuruh para penasehat kerajaan agar menyampaikan kepada rakyat bahwa dia telah meninggal akibat wabah ini dan dia akan pergi meninggalkan istana. 좋은 왕으로 만들어 주십시오. 이 나라의 남자는 적통을 이은 대군이고. Yongsin juga memberikan buku titipan dari Sobi yang berisi data yang lebih rinci mengenai tanaman pembangkit dan wabah zombie yang pernah menyerang mereka. Dan dalam buku itu tertulis dengan jelas bahwa pada tanaman pembangkit menempel telur parasit yang jika dikonsumsi manusia akan membuat telur itu berkembang di dalam tubuh manusia itu sendiri. Namun tidak hanya itu, Sobi juga menyampaikan jika tidak semua yang tergigit akan menjadi monster karena jika korban dapat direndam di dalam air sebelum mereka mati, maka cacing-cacing parasit yang terdapat dalam tubuh mereka akan keluar dengan sendirinya. Dan ternyata selama 7 tahun terakhir, Li Chang, Sobi, dan beberapa prajurit lain termasuk Yongsin terus berkelana untuk memberantas tanaman pembangkit yang masih tumbuh di beberapa wilayah. Dan di salah satu tempat mereka menemukan tanaman pembangkit yang dimana tanaman itu sengaja ditanam oleh salah satu warga di sana. Mereka pun langsung menginterogasi warga itu dan menemukan fakta bahwa ada seseorang dari Tiongkok yang menjual tanaman itu. Sedangkan Yongsin sendiri diutus oleh Li Chang untuk memberikan buku itu kepada Bompal dan membagi informasi yang selama ini berhasil mereka dapatkan. Sementara itu, di tempat lain, Li Chang, Sobi, dan yang lainnya berhasil sampai di salah satu desa yang ada di provinsi Hamyong, di mana desa itu nampak begitu sepi dan layaknya desa mati. Dan setelah berkeliling, mereka menemukan bekas kerangkeng manusia. Tak lama setelah itu, sesosok zombie mengarah kepada mereka yang kemudian langsung dihabisi oleh Li Chang. Sedangkan, tak jauh dari tempat mereka berada sekarang, terdengar suara gaduh yang ternyata adalah zombie yang sedang dikerangkeng di salah satu bangunan di sana. Di sana juga terdapat seorang wanita misterius yang tak lain dan tak bukan, dia adalah Ashin yang backstory-nya sudah gua bahas di salah satu video gua. Sedangkan di istana, terlihat putra mahkota yang sebelumnya sudah dinyatakan sembuh dari wabah. Secara mengejutkan, saat dia sedang tertidur, terlihat cacing parasit yang berjalan di bawah kulitnya. Dan itu artinya kita harus mendapatkan season 3 yang akan menjawab beberapa misteri yang baru dimunculkan di akhir season 2 ini. Dan series Kingdom season 2 pun selesai. Oke teman-teman, sedikit review dari gua soal series Kingdom ini, dimana secara keseluruhan untuk season 1 dan season 2 ini menurut gua sangat bagus. Bagaimana tidak, acting oke, scoring musik oke, zombie serem, bisa lari lagi, action juga bagus, sinematografi memanjakan mata, dan yang paling penting adalah cerita itu sendiri, dimana di season 1 kita disuguhkan mengenai menyebarnya wabah zombie. Sedangkan di season 2 ini jauh lebih menarik karena unsur politik kerajaan, fenomena patriarki yang terjadi di zaman dahulu, dan juga berbagai tipu daya yang sangat begitu kental, namun tak mengurangi pembahasan mengenai wabah zombie itu sendiri. Sedangkan untuk development karakternya juga sangat bagus, apalagi untuk sosok Li Chang, yang dimana di season 1 masih sangat terlihat jelas dia masih manja, kurang gesit, masih kebingungan untuk menghadapi bahaya yang ada di depannya. Namun episode demi episode, sosok Li Chang ini semakin tegas, tangguh, dan tidak ada keraguan. Apalagi di season 2, dimana setiap tindakan yang dia ambil selalu ada strategi yang dibuat sebelumnya. Dan yang paling penting, Li Chang bukan karakter yang naif, karena dia bisa tanpa ragu memenggal kepala ayah dan gurunya sendiri. Walaupun hal itu berat bagi dia, namun dia masih bisa berpikir dan mengambil keputusan yang sangat tepat.
banget. So sekian dari gua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri. See you next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.